Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rabbit Berkah Center. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar kelinci, teman-teman. Nah, jadi akan saya sebutkan beberapa kesalahan peternak kelinci yang mungkin harus diperbaiki atau direvisi ya. Oke, yang pertama, kesalahan peternak kelinci atau beranggapan bahwa kelinci ini tidak minum ya. Nah, ada yang beranggapan bahwa kelinci ini tidak boleh diberi minum karena di makanannya pun ada atau memiliki kandungan air yang cukup, katanya teman-teman. Faktanya ternyata kelinci ini justru membutuhkan minum juga, teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kita makan kerupuk kulit tanpa minum, itu pasti seret, teman-teman. Nah, begitupun kelinci kalau misalkan gak dikasih minum setelah makan, ya mungkin seperti itu juga, teman-teman. Jadi ini adalah kekeliruan di berbagai peternak kelinci yang mengatakan bahwa kelinci tidak boleh diberi minum, teman-teman. Dengan alasan karena di dalam pakannya juga udah mengandung air, teman-teman. Nah, ternyata salah juga, teman-teman ya. Faktanya bahwa kelinci juga perlu minum, teman-teman. Makanya di Rabbit Berkah Center ini semua tuh dikasih minum juga ya, disediain lah. Apalagi di cuaca panas gini, kelinci pasti mengalami yang namanya haus atau dehidrasi, teman-teman. Jadi airnya pun harus disediakan, teman-teman. Lanjut, yang kedua adalah makanan terbaik kelinci adalah kangkung, teman-teman. Nah, ada di sebagian peternak kelinci mengatakan bahwa makanan terbaik kelinci adalah kangkung, teman-teman, dan itu ternyata salah, teman-teman ya. Karena kangkung ini mengandung banyak banget air, teman-teman ya, atau salah satu tumbuhan yang mengandung banyak air, dan setiap tumbuhan itu memiliki gas, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sering memberikan kangkung juga tidak baik, teman-teman. Nah, itu ya. Karena kalau misalkan terlalu banyak kangkung, itu bisa menyebabkan si kelinci ini diare atau mencret ya, dan berujung dengan kematian, teman-teman. Nah, jadi dari makanan juga mesti diperhatikan, yaitu jangan terlalu banyak memberikan kangkung, teman-teman. Nah, satu lagi ada kol. Nah, kol juga sama, teman-teman. Kalau misalkan kita mau memberi makanan yang seperti kol, kangkung yang banyak mengandung air, harusnya dikeringkan dulu atau dijemur dulu, teman-teman, agar mengurangi kadar airnya, teman-teman, agar tidak mencret pada kelincinya, teman-teman ya. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Jadi kesalahan peternak kelinci atau pemula yaitu memberi makanan kangkung yang dianggap bahwa itu makanan yang paling bagus untuk kelinci, ternyata itu juga salah, teman-teman. Terus yang selanjutnya kesalahan yang dilakukan oleh peternak kelinci ataupun pemula, yaitu membawa kelinci dengan kardus, teman-teman. Karena yang kita ketahui, kardus ini kalau misalkan kita masukin kelinci ke dalam kardus, apalagi sampai tidak diberi udara atau lubang, itu memiliki sifat panas atau misalkan bisa membuat kelincinya juga stres, teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kita masuk ke dalam dus terus tidak dikasih lubang atau hawa ya istilahnya, ya mungkin kita bisa pengap juga, kita bisa stres juga, teman-teman, karena tidak memiliki udara yang masuk ke dalam dus tersebut. Nah, kelinci pun begitu, teman-teman. Kalau misalkan kita mau bawa kelinci, diusahakan menggunakan bekas kas buah atau misalkan wadah-wadah yang memang ada udaranya yang masuk agar si kelinci nggak kepanasan juga, teman-teman. Itu mungkin kebanyakan orang pakai dus gitu kan nggak bagus juga, nggak bagus juga ke kesehatan kelincinya juga, bisa stres lah intinya, teman-teman ya. Jadi mesti kita pakai wadah yang udah ada lubangnya, atau bekas kas buah juga boleh, teman-teman, atau kandang kelinci yang emang buat kelinci juga boleh. Intinya jangan pakai kardus yang tidak ada lubangnya. Kalaupun pakai dus ya mesti kita kasih lubang, teman-teman, biar ada udaranya.
Oke, lanjut yang ke berapa ya? Keempat. Nah, kalau yang keempat itu kesalahan di peternak kelinci ataupun pemula, yaitu saat membawa kelinci. Nah, teman-teman diusahakan ketika membawa kelinci tidak boleh membawa telinganya seperti ini. Misalkan tuh, diangkat telinganya, dijingjing, karena bayangkan teman-teman kalau misalkan teman-teman dijewer telinganya, ditarik telinganya, itu pasti sakit teman-teman. Nah, begitupun kelinci, makanya kelinci ya kalau bisa jangan diambil atau dibawa tadi telinganya teman-teman. Nah, kita ambil di bagian ini pundaknya atau di punggungnya, kita tarik, dan tangan yang satu lagi pegang bagian bawahnya teman-teman, agar kelincinya tetap nyaman. Nah, itu yang keempat, yaitu jangan mengambil atau membawa kelinci dengan menarik kelinci menarik telinganya. Nah, bisa stres juga, bisa juga nanti telinganya turun atau ngaplek istilah kitanya teman-teman. Itu yang keempat teman-teman. Lanjut ke yang 5 ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu menaruh kelinci atau banyak kelinci dalam satu kandang teman-teman. Karena bayangkan saja kalau teman-teman misalkan ada dalam satu ruangan, dan di dalam ruangan itu banyak banget manusia, banyak banget orang yang mungkin bisa mengalami stres atau misalkan pengap, panas, dan lain-lain teman-teman. Nah, begitupun kelinci, kalau bisa diusahakan jangan memasukkan banyak kelinci dalam satu kandang, karena itu bisa menyebabkan stres pada kelinci teman-teman. Kalau ini kan anak kan, jadi aman. Kalau misalkan dalam satu kandang seperti ini banyak banget indukan atau banyak banget kelinci, itu tidak disarankan teman-teman, karena bisa menyebabkan stres pada kelincinya teman-teman. Untuk yang selanjutnya teman-teman, yaitu memandikan kelinci ya. Nah teman-teman, kalau misalkan mau memandikan kelinci, diusahakan menggunakan air hangat teman-teman. Karena ada yang bilang nggak boleh kelinci dimandiin, itu boleh-boleh saja teman-teman ya, sah-sah saja, asal memandikannya pakai air hangat dan cepat dikeringin kalau sudah dimandiin ya, pakai handuk teman-teman. Jangan sampai dibiarin lembab teman-teman, karena kalau misalkan habis memandikan kelinci terus dibiarkan lembab, itu bisa menyebabkan bulunya rontok juga, terus nanti kelincinya juga bisa sakit teman-teman. Jadi harus cepat-cepat dikeringkan. Bayangkan saja kalau misalkan teman-teman mandi terus nggak pakai handuk, terus rambutnya juga nggak dikeringin, itu bisa menyebabkan banyak ketombe juga teman-teman. Ya begitulah, kelinci juga sama teman-teman, kalau udah dimandiin diusahakan jangan sampai dibiarkan basah lama teman-teman. Jadi harus cepat-cepat dikeringkan, bisa pakai head dryer atau apapun itu agar cepat kering teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu jangan sering memberikan makan pada kelinci teman-teman. Nah, jadi diusahakan untuk memberi makan kelinci itu sehari itu 2 kali. Jadi bisa pagi sama malam teman-teman. Jangan keseringan dan jangan kekurangan makan juga teman-teman. Nah, kalau keseringan juga nggak bagus, kalau misalkan kekurangan apalagi teman-teman. Jadi makanan mesti kita teratur lah, di jadwal, misalkan pagi sama malam teman-teman, biar kelincinya tetap sehat juga teman-teman. Kebanyakan kan ada orang tuh yang tiap ketemu kelinci kasih makan lagi, nah itu juga nggak bagus teman-teman ya. Jadi mesti ada aturannya, mesti juga kita tahu jam-jam kelinci makan teman-teman, agar teman-teman bisa merasakan hematnya memberi makan kelinci. Oke guys, mungkin itu sekilas info ya, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh ternak-ternak kelinci teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jika ada kurang boleh dikoreksi, boleh diberikan saran agar saling memberikan ilmu atau sharing-sharing tentang kelinci teman-teman.